Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata, kamu akan menerima kuasa. Coba kita baca Kisah 1 ayat 4-5. Saya ayat 4, saudara ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Amin. Sebelum Yesus terangkat ke surga dan ia makan bersama-sama dengan murid-muridnya, ia menegaskan kepada mereka dan ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap tinggal sampai mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan bukan mereka duduk santai berdiam diri, tidak. Mereka menunggu dalam doa. Jadi di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwasanya mereka harus menunggu supaya Tuhan dapat menggenapi janjinya, yakni itu pencurahan Roh Kudus. Sampai mereka penuh dengan Roh Kudus. Karena Tuhan tahu bahwa ketika hidup mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka ketika mereka bergerak untuk memberitakan Injil, maka Injil yang mereka sampaikan adalah Injil yang akan berkemenangan. Adalah Injil yang membawa pembebasan, pemulihan. Oh, Yesus tahu bahwa kekuatan mereka itu ada pada Roh Kudus. Dan itu harus ada pada saudara dan saya. Amin. Kita harus rindukan ini terjadi bagi kita. Oh, jelas Tuhan Yesus berkata, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Coba kita baca ayat yang ke-8. Coba kita baca. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 Satu. ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, maka disitulah terjadi yang namanya pergerakan penginjilan. Amin. Ketika api Roh Kudus ada pada saudara dan saya, maka kita akan mulai bergerak untuk selalu memberitakan Injil. Amin. Bahwa kuasa Tuhan yang dianugerahkan kepada kita bukan kita pakai untuk kesombongan kita, bukan kita pakai untuk memamer-pamer, tapi kita pakai untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Maka kita rindukan bahwa ketika Roh Kudus itu kalau terjadi, saya yakin pasti kita punya kerinduan untuk bergerak bagi Tuhan. Amin. Pasti kita punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Tapi kalau tanpa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, jangankan mau melayani Tuhan, mau masuk gereja pun pikir-pikir dulu, hitung-hitung dulu. Mau doa pun hitung-hitung dulu. Itu kalau tidak ada pengaruh Roh Kudus dalam kehidupannya, dia tidak akan rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Dia tidak akan rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, kecuali dalam terdesak seperti apa, baru dia mau beribadah kepada Tuhan. Tapi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika dia tidak beribadah, rasanya ada sesuatu yang kurang. Ketika dia tidak bersekutu, rasanya ada sesuatu yang kurang pas. Itu ketika kalau ada pengaruh Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kalau ada pengaruh Roh Kudus dalam hidupnya, ketika dalam satu hari kalau dia tidak bersekutu, rasanya ada yang ganjil dalam dirinya. Itu kalau orang memiliki pengaruh Roh Kudus dalam kehidupannya. Tapi kalau tidak ada pengaruh Roh Kudus, rasanya berdoa itu sesuatu beban dalam hidupnya. Rasanya kalau beribadah itu sesuatu yang satu beban, seperti dia pikul beras satu karung yang dia tidak sanggup. Kenapa? Tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan. Ya.
ini saudara dan saya dalam memperingati hari pencurahan Roh Kudus, mari kita rindukan. Biarlah Roh Tuhan tetap menyala-nyala dalam hidup kita. Amin. Seperti tadi pujian, bahwa ketika Roh Allah bekerja, pasti ada kegerakan terjadi. Amin. Pasti ada kegerakan terjadi. Jadi saya pernah katakan bahwa ketika kita kalau pion kena api, yang ada pasti kita melompat. Amin. Ketika api Tuhan dalam diri kita, pasti kita selalu bergerak karena ada api. Amin. Kita tidak akan berdiam diri. Jadi saya mau katakan dari firman Tuhan ini, saya mau katakan bahwa pelajaran bagi kita sekarang ini, bahwa untuk menerima kuasa dari Tuhan, kita harus menunggu dalam doa. Amin. Kita harus rindukan dengan selalu ada di dalam hadirat Tuhan, baru saudara dan saya akan dipenuhkan dengan kuasa pengurapan Roh Kudus. Tapi kalau kita sendiri tidak menunggu dalam doa, bagaimana? Supaya Tuhan dapat menggenapi janjinya. Kalau kita selalu menunggu dalam doa dan kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, saya percaya penggenapan janji Tuhan itu